Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya dalam Celoteh Moyu. Woi. Celoteh Moyu. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, tepatnya bulan Desember, saya mendapat kabar bahwa ibunda saya masuk ke rumah sakit karena serangan jantung. Dia dihantar oleh adik saya tengah malam untuk dibawa ke sebuah rumah sakit. Dengan segala proses yang terjadi, akhirnya pada masa pandemik itu ibunda saya mendapatkan tempat untuk perawatan. Saya terus mendapat kabar dari adik-adik dan kakak saya yang ada di sana bagaimana perkembangan ibu saya. Hingga suatu saat saya dikabari supaya saya kalau bisa pergi ke sana menemui ibu saya karena kondisinya kritis. Lalu terbanglah saya ke sana menuju ke rumah sakit, dan malangnya saya adalah pada saat itu saya tidak diperkenankan untuk masuk menengok ibu saya yang ada di ruang ICU. Lalu saya mencari akal bagaimana saya tetap bisa berkomunikasi dengan ibu saya yang memang tidak sadarkan diri. Lalu menggunakan HP saya rekam suara saya kirim lagu supaya diputarkan di dekat telinga ibunda saya. Lalu semalam-malaman saya berjaga dan hari berikutnya dikabarkan ibunda saya meninggal dan saya kebetulan yang menjaga pada waktu itu. Dan begitulah, walaupun saya di sana tetapi saya tidak mendapat kesempatan untuk berhadapan langsung, melihat langsung ibunda saya yang masih hidup, tapi saya mendapat kesempatan setelah ibunda saya meninggal. Beberapa hari sebelumnya saya sempat telepon-teleponan dengan ibunda saya. Jadi biasanya siang itu saya telepon, ngobrol, mengecek kondisinya, apa yang dibuat, dan segala macam. Ibunda saya biasanya cerita tentang adiknya, kakaknya, atau cucunya, dan dia laporan sedikit tentang obat yang ia minum. Dan saya tidak pernah mengira bahwa itu adalah momen terakhir saya ngobrol langsung dengan ibunda saya. Dan kesempatan berjumpa langsung dengan ibunda saya jauh sebelum itu, ketika awal pandemik terjadi sekitar bulan Maret 2019. Jadi tanpa disadari, Maret 2019 adalah momen terakhir saya bersama dengan ibunda saya secara langsung, melihat dia, ngobrol dengan dia, menyentuh dia, menikmati masakannya, lalu melihat tawanya. Dan setelah itu saya tidak pernah mengira akan segera dipanggil Tuhan. Saudari-saudara sekalian, pada masa-masa ini saya merasakan itu banyak terjadi di antara kita. Banyak momen-momen yang tidak pernah kita duga adalah momen terakhir. Apalagi COVID-19 menjadi saat yang tak terduga bagi kita untuk berpisah dari saudara kita. Saya juga teringat salah satu kakak saya, saudara saya. Dia hanya bisa melihat dari lantai 4 istrinya dibawa ke pemakaman karena COVID-19. Jadi bisa dibayangkan suami melihat istri di dalam peti dan diberangkatkan ke makam, dan dia hanya bisa melihat dan tidak bisa ikut, tidak bisa ada di sampingnya. Perasaan-perasaan inilah yang saya yakin dialami oleh banyak teman-teman. Jadi saya ingin mengatakan, setiap momen kita bisa saja menjadi momen terakhir perjumpaan. Dan banyak orang menyesalinya karena melewatkan momen-momen itu. Maka pelajaran yang sangat berharga bagi kita adalah bahwa setiap perjumpaan,
setiap kebersamaan, setiap kita berjumpa, setiap kita sedang berkomunikasi dengan orang di hadapan kita, bisa saja itu adalah menjadi momen terakhir. Semoga momen-momen seperti itu kita gunakan sebaik-baiknya. Kita jadikan momen itu momen yang bagus. Kita jangan sia-siakan kebersamaan itu. Kita jangan pernah melewatkan begitu saja. Saya cukup sedih ketika momen-momen yang diberikan Tuhan kepada kita itu kadang dilewatkan karena kita sibuk dengan urusan pribadi kita. Kita sibuk menjawab chat orang, kita sibuk melihat jualan di online shop, kita sibuk melihat berapa banyak orang yang nge-view kita, kita sibuk dengan game, dan semua itu terjadi tanpa kita sadari. Ternyata itu akan membuat kita menyesal. Jadikanlah momen-momen kita ini menjadi momen yang berharga. Jangan sia-siakan momen-momen ini. Atau kalau tidak, karenanya Anda akan menyesal. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, di saat-saat terakhir orang yang Anda sayangi, di saat-saat terakhir orang yang menjadi bagian hidup Anda pun tidak bisa menemaninya. So, semua ada di tangan teman-teman semua. Jadikanlah momen-momen itu momen-momen yang berharga. Tuhan memberkati, karena setiap momen itu ketika kita sadari Dia hadir dan menjadikan momen itu momen yang penuh rahmat bagi kita.